Halo rekan-rekan ZW3D semuanya, bertemu lagi dengan kami dalam video tips and tricks penggunaan ZW3D. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pembuatan konfigurasi dalam sebuah assembly part dan bagaimana cara menggunakan konfigurasi part yang sudah kita buat di dalam sebuah assembly. Ya, jadi dua video kemarin kita sudah menunjukkan cara membuat konfigurasi di part dan juga cara membuat custom dan custom parameter konfigurasi untuk kita lakukan setting dalam penggunaan reuse part ya. Jadi kita generate sebuah part baru berdasarkan part yang sudah kita setting pada video sebelumnya. Oke, jadi di video ini saya sudah memiliki ya. Jadi di sini satu ini part nut yang kemarin sudah kita jadikan part sampel ya untuk pembuatan konfigurasi di dalam partnya. Dan di sini saya tambahkan pembuatan sebuah bolt sederhana. Yang penting di sini kita juga bisa membuat variasi konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya saya hanya memainkan di panjang dan besarannya saja sebenarnya. Seperti ini. Oke, di sini ya ini sudah saya buat satu ini boltnya hanya saya konfigurasi biasa. Jadi tidak saya gunakan fitur reuse seperti part nut yang kemarin ini. Ya, jadi nanti akan ada sedikit perbedaan akan kita lihat di dalam assembly-nya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembuatan assembly baru. Oke, di sini saya berikan nama dulu bolt nuts. Oke, di sini pertama saya akan insert untuk part nutnya. Ya, untuk part nutnya ini, nah ini dia karena dia merupakan part yang sudah kita gunakan fitur reuse ya. Sudah kita gunakan fitur reuse. Jadi ini kalau langsung kita pilih nut dari sini karena sudah terbuka filenya. Ini kita tidak bisa generate langsung untuk murnya bentukannya ya. Jadi tidak bisa kita insert langsung. Nah, di sini caranya kita pilih open folder dulu, open file, kita pilih nutnya, kita open. Maka di sini dia akan meminta penyetingan ukuran, ya sama seperti di penggunaan reusable part. Jadi dia secara otomatis ya, ketika sudah kita aktifkan dia sebagai reusable part, di assembly kita insert, dia akan selalu mengenerate part baru, ya. Di sini dia akan namanya jadi nut underscore 1. Ini kita oke aja. Oke, nah ini dia untuk nutnya. Oke, dari sini untuk nutnya saya buat fix karena dia akan menjadi part dasarnya ya. Ini akan saya fix. Ini saya akan coba ya, insert nut yang biasa. Nut aja. Oke, ini poinnya bisa kita pilih, cuman saat di checklist dia tidak mau created, tidak mau memunculkan nutnya. Jadi memang untuk reusable part ini kita harus buat ya. Jadi di sini kita buat konfigurasi baru jatuhnya. Kita buat konfigurasi baru. Kita oke. Nah, di sini baru bisa kita insert partnya seperti tadi tertampil. Oke, nah nextnya saya akan insert untuk boltnya. Nah, untuk bolt karena dia tidak merupakan reusable part, jadi ini langsung bisa kita insert aja. Bisa langsung diinsert aja seperti pada umumnya dan di sini saya akan pasangkan dulu ya antara badan bolt dengan lubangnya. Constraint concentric dan jarak-jarak di sini. Ini saya akan berikan offsetnya 1 mili. Ya, nanti offset ini akan saya jadikan settingan konfigurasi assembly-nya.
checklist oke. Oke, nah di sini ya ini sudah selesai dirakit. Nah di sini saya akan menunjukkan dulu untuk penggunaan konfigurasi di dalam assembly. Jadi tentunya untuk penggunaan konfigurasi dalam assembly ini dapat mempercepat kita ketika kita membutuhkan penggunaan variasi ukuran yang lainnya. Contohnya di sini untuk di boldnya, saya akan coba ganti ke konfigurasi dengan panjang yang lain. Ini tinggal diganti, mau yang lebih panjang lagi tinggal ganti ke konfigurasi yang lain. Jadi ya di sini untuk penggunaannya cukup mudah, cukup kita klik kanan pada part yang sudah kita setting konfigurasi. Dan sini kita pilih saja konfigurasinya, maka dia akan berubah secara real time partnya ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan configuration table untuk assembly ini. Jadi kita masuk ke configuration table seperti biasa. Pastikan di sini kita menuju ke assembly. Nah, ini filternya semua kita pilih yang all aja ya. Tuh, dan di sini pertama adalah offset yang mau kita variasikan. Lalu konfigurasi yang digunakan dan pewarnaannya. Nah, di sini default warna dasar kita kasih warna biru seperti ini. Lalu saya coba create new configuration. Di sini saya berikan D2, lalu D3 dan D4. Nah, di sini bisa kita variasikan ya. Di sini karena NAT ini reusable part ya, jadi dia meng-create new part. Jadi configuration yang sebelumnya sudah dibuat di part asli NAT-nya itu tidak muncul. Jadi memang harus kita create konfigurasi lagi kalau part tersebut adalah reusable part. Kalau part itu bukan reusable part, nah ini konfigurasinya akan terbawa ke dalam assembly-nya. Jadi kita bisa variasikan di sini default, dan di sini D2, di sini konfigurasi D2,5 dan di sini yang konfigurasi D3 kita gunakannya. Oke, dan sini offsetnya misalkan mau kita variasikan 1,5, 2 dan 3. Jadi untuk configuration table di assembly paling ini masih berkaitan dengan penggunaan atau di stand di match-nya dan penggunaan konfigurasinya yang mana. Nah, serta kalau di sini kita checklist, ini akan menambahkan ya ini mau kita suppress partnya atau kita masukkan atau kita unsuppress seperti itu. Begitupun di match-nya juga sama ya. Ini mau bisa dimatikan atau dihidupkan untuk variasi match-nya di assembly ini. Oke, seperti ini kita klik apply, kita klik OK. Oke, dan di sini bisa dilihat ya ini ya sudah ada variasi untuk penggunaan konfigurasinya dan di stand dari match-nya tadi. Oke, selanjutnya ya ini tinggal kita save untuk semuanya. Oke, lalu kita akan coba untuk insert part assembly-nya lagi ke dalam assembly ya. Jadi assembly ke sub assembly ya. Seperti ini. Nah, di sini dan di dalam assembly-nya kalau sebuah sub assembly itu memiliki configuration, ini juga bisa kita ganti ya untuk variasi konfigurasinya. Persis sama seperti penggantian konfigurasi sebuah part di dalam assembly. Jadi intinya setiap part atau assembly yang memiliki settingan konfigurasi itu pasti bisa kita rubah atau kita variasikan penggunaannya ketika kita insert ke assembly yang baru. Namun ada pengecualian untuk part yang kita lakukan setting reusable part ya, walaupun sudah kita berikan konfigurasi, karena dia setiap kita insert ke
assembly baru, akan mengenerate part baru, maka konfigurasi yang di part aslinya akan hilang. Jadi pada intinya dia tidak menggunakan part aslinya, tapi mengenerate part yang baru. Maka dari itu dia tidak muncul. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tips dalam penggunaan konfigurasi di dalam assembly dan dalam pembuatan konfigurasi dari sebuah assembly. Silahkan rekan-rekan bisa lakukan coba seperti di video ini dan di video-video sebelumnya. Dan apabila ada kendala, dapat langsung menghubungi tim teknikal kami. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.